Tidak boleh ada monopoli dan praktek oligarki yang merugikan negara dan kemiskinan rakyat Indonesia. Walaupun terus terang sekarang kita sudah berada di nuansa oligarki. Seorang mau maju jadi bupati, gak penting pinter, gak penting sarjana bukan. Yang penting uang. Jangankan bupati, muktamar tuh pakai uang. Kemerdekaan adalah anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala untuk bangsa Indonesia yang wajib senantiasa kita syukuri dan kita jaga. Kita jadikan momentum bagi tumbuh dan berkembangnya peradaban Indonesia. Spirit kemerdekaan harus didedikasikan sebagai misi untuk memakmurkan masyarakat Indonesia, memajukan negara dan untuk berkontribusi pada perwujudan tatanan dunia yang lebih damai dan beradab. Mensyukuri kemerdekaan berarti harus mampu mensyukuri dan menjaga keberadaan masyarakat Indonesia yang majemuk dengan keberagaman suku, budaya, agama, bahasa, tradisi, adat istiadat, dan khazanah pengetahuan Nusantara, dan menjadi fardhu ain hukumnya wajib setiap individu bagi setiap warga negara untuk menjaga konsensus bangsa Indonesia, menjaga Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, hukumnya fardhu ain, seperti wajibnya sholat 5 waktu. Kemajemukan dan konsensus nasional Indonesia selaras dengan kemajemukan yang dibangun dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ketika membangun kota Yathrib. Mengapa kota itu dinamakan Yathrib? Karena dulu yang pertama kali membangun seorang bernama Yathrib bin Laud bin Amlik bin Sam bin Nuh. Nabi hijrah kota Yathrib mendapatkan masyarakat yang plural, bineka. Ada Muslim pendatang muhajirin, ada Muslim pribumi Ansor, ada non-Muslim Yahudi 3 suku besar, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Nadir. Nabi Muhammad setelah merenung dalam-dalam menyimpulkan bahwa harus segera dibentuk konstitusi yang mempersatukan penduduk kota Yathrib semuanya. Terkenal dengan Piagam Madinah yang bunyi antara lain Bismillahirrahmanirrahim. Al-muslimuna min Quraisy wal muslimuna min Yathrib wal yahud wa man tabi'ahum wa lahiqa bihim wa jahada ma'hum innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Ketetapan ini adalah ketetapan Muhammad. Muslim pendatang, muslim pribumi dan non-muslim Yahudi asalkan satu cita-cita, satu visi misi adalah satu umat. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa Nabi Muhammad telah mencoba dan berhasil membangun masyarakat yang dipersatukan oleh kesamaan visi misi, bukan berdasarkan agama dan tidak berdasarkan suku. Maka sistem yang berlaku adalah muwatonah, citizenship. Bahasa sekarang adalah negara kebangsaan. Mohon maaf, gak usah kaget. Di dalam Al-Quran tidak ada terminologi negara Islam. Bukan hanya negara Islam, umat Islam pun tidak ada. Kalau kita baca Quran, jangan cuma kulhu, falak, nas, tahlil saja. Kalau kita baca Quran dari awal sampai akhir, tidak akan kita jumpai terminologi umat Islam. Gak ada. Yang ada ummatan wasaton.
Artinya apa? Artinya Quran menekankan pada fungsi umat, bukan legal formal, simbol umat Islam. Tapi yang penting peran umat litakunu syuhada al-nas syuhudan dinian, syuhudan thaqafiyan, syuhudan hadarian, syuhudan ijtimaiyan, syuhudan siasian. Maka Pak Muhaimin syuhudan siasian, anggota DPR PKB juga syuhudan siasian, dan terakhir puncaknya syuhudan insanian. Maka dari pernyataan Nabi Muhammad tadi, Rasulullah tidak membangun negara Arab dan tidak pernah memerintahkan untuk membangun negara Islam. Rasulullah membangun negara Madinah, civilized, mutamaddin, negara yang humanis dan beradab, negara yang bineka berbasis kesamaan visi misi dan tujuan. Selaras dengan ajaran Islam dan tuntutan Rasulullah SAW yang telah terbukti sukses membangun negara Madinah, para founding fathers kita membangun dan mendirikan negara kedaulatan Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia dengan konsep negara Darussalam, bukan Darul Islam, seperti diputuskan pada Muktamar tahun 36 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Maka mendasar dengan spirit ini, siapa saja yang berusaha menyebarluaskan ideologi dan atau bermaksud merongrong konsensus bangsa Indonesia dan mencoba membuat negara Islam, harus diusir dari negara Indonesia ini. Wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Itu Quran itu. Muhammad, kelompok yang bikin resah, bikin rusuh di kota Madinah, usir Muhammad. Jangan biarkan mereka tinggal di Madinah. Wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Para founding fathers juga telah bersepakat untuk membuat negara bangsa Indonesia yang nasionalis religius, bukan nasionalis sekuler model Michel Aflaq. Di Arab itu nasionalisnya pertama kali yang memperjuangkan adalah Michel Aflaq. Michel Aflaq itu menantunya Golda Meir. Golda Meir adalah Perdana Menteri Israel. Dia orang Damaskus, beragama Kristen Ortodok, dan pendiri partai Ba'ath, nasionalis, sosialis, sekuler. Nanti akan melahirkan tokoh-tokoh Saddam Hussein, Hafid Assad, Jamal Nasir, Muammar Gaddafi, dan lain-lain. Mereka semuanya adalah aktivis Ba'ath, nasionalis, sosialis, sekuler. Juga bukan konsep nasionalismenya Ernest Renan yang menulis buku What is a Nation tahun 1895. Para founding fathers kita membangun negara bangsa yang secara harmonis mampu memadukan antara spirit teologi dan politik kebangsaan, mengintegrasikan antara nasionalisme dengan Islam, dengan iman, dan meneruskan agama dan budaya. Para founding fathers telah berhasil menanamkan harmoni kehidupan yang nasionalis religius. Maka kini dan seterusnya negara bangsa nasional religius wajib dijaga untuk selama-lamanya. Maka di Timur Tengah tidak ada pejuang yang memperjuangkan Islam sekaligus memperjuangkan nasionalisme. Nggak ada. Pejuang nasionalis bukan pejuang Islam, pejuang Islam bukan pejuang nasionalis. Di kita Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Muhammad Dahlan, Agus Salim, pejuang Islam sekaligus pejuang nasionalis, dan para kiai-kiai yang lain. Jargon hubbul watun iman yang ditutuskan dan digelorakan oleh Syekh Hasyim Asy'ari adalah tonggak sejarah ditancapkannya spirit nasionalis religius dan religius nasionalis. Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari dan para ulama melihat dengan ainul basirah. Gak usah diterjemah ya, ainul basirah gak usah diterjemah ya.
The Eye of Heart. Dan Itsbatul Yakin pada zamannya telah memprediksi kehancuran kekhilafan Turki Utsmani dan berpandangan futuristik, dan kemudian memilih model dan konsep bernegara yang paling tepat mencontoh model negara Madinah. Jadi Hasyim Asy'ari tahun belasan itu sudah memprediksi bahwa khilafah di Turki Rajul Marib, the sick man, pasti akan bubar. Nah, sebelum bubar, maka umat Islam atau bangsa Indonesia ini harus menjadi bangsa yang beragama dan nasionalis. Begitu khilafah Turki bubar, negara-negara Timur Tengah kehilangan arah dalam pemimpin. Sampai sekarang, masing-masing negara Timur Tengah tidak jelas arahnya. Gak ada yang jelas arah sampai sekarang. Itulah mengapa sebabnya kalau konflik bertahun-tahun. Afghanistan 40 tahun, Irak 30 tahun, Suriah 20 tahun, Yaman sekian tahun, Libya belum selesai, Somali bubar, dan seterusnya dan seterusnya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menolak tunduk pada penjajahan dari manapun. Seiring berjalannya waktu, sesuai prediksi Hadrah Syekh Hasyim Asy'ari, pada tahun 1924 khilafah Turki Utsmani hancur, banyak negara-negara muslim kehilangan arah, hancur dan mengalami konflik berkepanjangan. Yang menghancurkan adalah seorang ideolog Turki terkenal namanya Mustafa Kemal Atatürk. Khalifah terakhir Abdul Majid dibuang ke Jerman sekeluarga. Setelah itu maka Kementerian Agama atau Kementerian Wakaf dan Haji dibubarkan. Nama di Turki tidak boleh terlalu Arab. Muhammad nggak boleh, Mehmet. Khadijah, Cetice, Ayub, Eop, Ali, Alija, nggak boleh terlalu Arab. Tidak boleh pakai gamis, kopiah putih di luar, di masjid boleh. Sound system di masjid dilarang. Malah di Ankara, ibu kota baru, azan menggunakan bahasa Turki waktu itu. Pada tahun 1936, Habib Hasyim Asy'ari bersama para kiai dalam Muktamar Ilmu Banjarmasin mematangkan dan menegaskan kembali konsensus Darussalam dalam bernegara. Bahkan pada tahun 45, Kiai Haji Hasyim Asy'ari telah keras dan lebih tegas lagi mengatakan, man mata li ajli watonihi mata syahidan. Barang siapa gugur demi membela tanah air, mati syahid sama dengan membela negara. Wa man khana li watonihi halalun damuh. Barang siapa berkhianat terhadap bangsanya, halal darahnya. Walaupun Hasyim Asy'ari tidak mengatakan kafir, tidak. Tapi barang siapa yang menjadi mata-mata Belanda, Jepang, Inggris, penjajah lah, maka boleh dibunuh. Fatwa Kiai Hasyim Asy'ari dalam resolusi jihad melawan penjajah dipegang teguh kaum muslimin dan warga Nahdien di Indonesia, serta berhasil menjadi landasan ideologis spiritual bagi setiap perjuangan melawan penjajah. Fatwa ini terus bergelora dan berlaku hingga kini dan harus dibumikan selama-lamanya untuk menjaga tanah Indonesia tercinta ini. Tidak boleh ada pengkhianatan kepada bangsa dan negara. Siapa saja yang berkhianat dan mengkhianati Indonesia, dia musuh agama sekaligus musuh negara. Mensyukuri kemerdekaan berarti wajib mensyukuri, mengamalkan dan melestarikan ideologi dan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan, kemasyarakatan, kebangsaan, dan bernegara. Bahkan ke depan harus mampu mengekspor ideologi Pancasila ke dunia internasional agar Pancasila mendunia. Dalam hal ini pasti akan terbawa Islam Nusantara, Islam yang menyatu dengan budaya. Pancasila itu sangat islami dan dijiwai dengan spirit keislaman yang mendalam. Demikian hanya Pancasila selaras dengan prinsip-prinsip agama-agama lain yang ada di Indonesia. Oleh karenanya kehidupan beragama yang ramah, damai dan toleran harus dijaga. Maka jangan biarkan benih-benih radikalisme dan intoleransi berkembang menjadi terorisme dan ekstremisme. Kebinekaan harus dirawat, persatuan harus diperkokoh,
persyaratan harus dijalankan secara demokratis, jangan hanya menjadi topeng dan kedok kepentingan golongan tertentu semata, serta keadilan dan kemakmuran harus diratakan. Tidak boleh ada monopoli dan praktek oligarki yang merugikan negara dan kemiskinan rakyat Indonesia. Walaupun terus terang sekarang kita sudah berada di nuansa oligarki. Seorang mau maju jadi bupati, gak penting pinter, gak penting sarjana bukan, yang penting uang. Jangankan bupati, muktamar tuh pakai uang. Gak usah PKB, bukan aja kalau PKB pantas lah, kalau partai pantas. Tadi sudah ayatnya disinggung oleh Ketua INF, kai la yakuna dulatan bain aghniya'i minkum. Kita, kalau saya tandaskan saya perkuat, tidak anti konglomerat, tapi kita harapkan konglomerat menarik pengusaha kelas menengah mengangkat buruh dan rakyat kecil. Kalau konglomerat misalkan, konglomerat kita bunuh, berarti, atau bukan kita bunuh, konglomerat kita rampok hartanya, nanti orang miskin bertambah satu itu. Ya konglomerat itu nanti jadi miskin kan? Bukan begitu caranya. Jadi bagaimana melakukan pemerataan? Tidak boleh ada permusuhan berdasarkan beda agama, beda suku. Nabi menandaskan di Madinah, fala udwana illa 'alal zalimin. Tidak boleh ada permusuhan kecuali kepada yang melanggar hukum. Tidak boleh ada pemaksaan beragama. Wala tasubbul ladzina min dunillah fa yasubbul 'adwan bighairi 'ilm. Janganlah kamu sekali-kali mencaci maki non-muslim, karena Allah menjadikan untuk mereka kebanggaannya masing-masing. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kullum jami'a afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Seandainya Allah berkehendak, niscaya manusia di muka bumi ini menjadi Islam semua, tapi Allah tidak menghendaki itu. Apakah kamu Muhammad akan memaksa manusia agar Islam semuanya? Tidak boleh Muhammad. Harus memuliakan manusia dan memanusiakan manusia, memperkokoh persatuan dan kesatuan. Tidak boleh ada pilih kasih dalam penegakan hukum. Ini luar biasa, ini kita rasakan sekarang. Sekali lagi saya memperkuat apa yang disampaikan oleh Ketua INF tadi. Pancasila, sila 5 itu yang paling jauh panggang dari api ya. Jauh apa? Api dari panggang adalah sila kelima. Panggang dari api ya. Betapa sulitnya rakyat kecil mendapatkan hak keadilan. Betapa susahnya mencari keadilan yang seadil-adilnya. Itu sudah bukan rahasia lagi lah, bukan rahasia lagi. Orang kecil salah pasti kena hukum. Tapi yang di atas tenang-tenang saja. Mensyukuri kemerdekaan berarti wajib mensyukuri dan menjaga keberadaan Indonesia sebagai negara demokrasi berpenduduk muslim terbesar di dunia, yang memiliki corak kehidupan beragama yang ramah, damai, toleran, serta memiliki kekhasan keislaman Nusantara yang mampu berdampingan sekaligus berakulturasi dengan budaya lokal secara harmonis. Para kiai juga ngerti hukum kisos, hukum hudud, hukum jinayah. Ngerti kiai, masa nggak ngerti? Tapi dalam dakwah tidak pernah disampaikan. Yang disampaikan adalah muasyarah, pergaulan, akhlakul karimah, akhlak yang mulia, muasyarah bil ma'ruf. Itu yang disampaikan oleh para kiai dalam dakwahnya. Tidak pernah menyampaikan kisas, hudud, jinayah, nggak pernah. Bukan berarti nggak ngerti, tidak. Tidak usah menggunakan takbir, kayak nggak usah begitu. Itulah yang diwarisi oleh dari para wali songo yang tidak menggunakan kekerasan atau ancaman.